Belajar bersama Teacher Barasa. Di video ini, Teacher Barasa akan menjelaskan pelajaran 1 yaitu pecahan, kesimpulan keseluruhan pelajaran pecahan. Nah, di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama, 3.1 itu menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. 3.2 menjelaskan berbagai bentuk pecahan, baik pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. 3.3 menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. 4.1 mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. 4.2 mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan, biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. 4.3 menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Arti pecahan. Pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Kita perhatikan gambar ini. Sepotong kubus ungu dibelah menjadi 2, maka nilai sebagian kubus ungu adalah 1/2. Maka perhatikan bahwa kubus ini 1, kemudian dibelah menjadi 2, maka 1/2 itu merupakan bagian dari keseluruhan dari kubus tersebut. Nah, maka 1/2, bilangan 1 yang di atas itu disebut dengan pembilang, dan bilangan yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Ini merupakan arti pecahan. Contoh bentuk pecahan lainnya. Perhatikan. Nah, dari foto ini atau dari gambar ini, kita lihat bahwa pecahannya berbentuk 1/10. Bagian keseluruhan ada 10, yang diambil 1, maka pecahannya 1/10. Gambar yang kedua, buah semangka. Bagian keseluruhan itu ada 6, kita hitung ada 6, kemudian yang dilingkari atau yang akan diambil ada 1, maka bentuk pecahannya 1/6. Gambar yang ketiga, ini gambar pizza. Jumlah keseluruhan atau bagian keseluruhan itu ada 8, sedangkan yang dilingkari atau yang akan diambil ada 3, maka bentuk pecahannya 3/8. Gambar yang keempat, ini kue ya, atau roti tawar. Jumlah keseluruhan ada 13, maka penyebutnya 13, sedangkan roti yang akan diambil ada 2, maka bentuk pecahannya adalah 2/13. Pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Pecahan senilai. Kita perhatikan dengan contoh. Terdapat 2 pizza berukuran sama besar. Pizza yang pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar, dan pizza yang kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 2 bagian dari pizza yang pertama yaitu 2/8 dan 1 bagian dari pizza yang kedua 1/4. Maka jika dibandingkan, itu adalah pecahan yang senilai atau sama besar. Maka pecahan senilai itu sama dengan pecahan yang sama besar. Kita perhatikan dengan video. Pecahan senilai. Misalnya kita mempunyai 2 buah pizza yang berukuran sama besar seperti ini. Nah, pizza yang pertama akan kita bagi menjadi 8 bagian sama besar. Sehingga masing-masing akan mendapatkan nilai 1/8, sedangkan pizza yang kedua kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi ini 1/8 masing-masing, dan ini 1/4. Jika 2 bagian dari pizza yang pertama ini kita ambil, jadi ini 1/8, ini 1/8, sehingga 2 bagian ini menyatakan 2/8, dan bagian
1 bagian dari 1/4 ini kita ambil. Ini menyatakan 1/4. Maka kalau kita lihat besarnya kedua pizza ini sama. Nah, dari sini bisa kita nyatakan bahwa 2/8 itu sama besarnya dengan 1/4 yang disebut dengan senilai. Kita telah menonton video cara menentukan pecahan yang senilai. Maka sekarang kita akan tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Cara yang pertama yaitu dengan pembagian. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Yang pertama dibagi dengan bilangan 2. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3 dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6/12 sama-sama dibagi bilangan 3. Pembilangan dibagi 3, penyebut dibagi 3. Maka 6 dibagi 3 itu 2, 12 dibagi 3, 4. Cara yang kedua, itu sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama. Pembilang dan penyebut dikali 2. 6 dikali 2, 12. 12 dikali 2, 24. Kemudian sama-sama dibagi bilangan 5. 6 dikali 5 sama dengan 30. Dan 12 dikali 5 sama dengan 60. Jadi 6/12 itu senilai dengan 3/6, 2/4, 12/24, dan 30/60. Ini cara menentukan pecahan yang senilai. Menentukan pecahan senilai. Misalnya, tentukan pecahan yang senilai dengan 6/12. Kita sudah memahami bahwa yang dimaksud dengan pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Cara pertama, kita bisa membagi pembilang dan penyebut pecahan itu dengan bilangan tertentu, bukan 0. Misalnya dibagi 2. 6/12 sama dengan 6 dibagi 2, 12 dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Misalnya dibagi dengan 3. 6/12, 6 dibagi 3, 12 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa 6/12 itu senilai dengan 3/6, senilai dengan 2/4. Tentu saja kalian bisa mencari pecahan senilai yang lain dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebut. Cara yang kedua, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama, bukan 0. Contohnya, 6/12 sama dengan 6/12, 6 dikali 2, 12 dikali 2, maka hasilnya 12/24. Atau misalnya kalau dikalikan 5, 6 dikali 5, 12 dikali 5, kita dapatkan 30/60. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa 6/12 juga senilai dengan 12/24, juga senilai dengan 30/60. Jadi kalian bisa mendapatkan pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, bukan 0. Tentu saja pecahan senilai ini jumlahnya sangat banyak, jadi bisa dicari sendiri. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Contoh, kita tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Maka caranya adalah membagikan dengan bilangan yang sama, baik pembilang maupun penyebut. Perhatikan, 20/24 pertama-tama sama-sama dibagi 2. 20 dibagi 2, 24 dibagi 2, 20 dibagi 2, 10, 24 dibagi 2, 12. Maka 10/12. Kemudian bilangan pecahan 10/12 itu belum paling sederhana, tetapi udah pecahan yang senilai. Maka 10/12 sama-sama dibagi 2 lagi, 10 dibagi 2, 5, 12 dibagi 2, 6. Maka pembilang dan penyebut dibagi dengan 2. Maka 5/6 tidak bisa lagi disederhanakan. Maka bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Kita perhatikan dengan video.
bentuk pecahan paling sederhana dari 42/90. Ini soal yang ditanyakan bentuk pecahan paling sederhana. Pecahan paling sederhana adalah pecahan terkecil yang tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan yang sama. Jadi kita mencari pecahan senilai dengan 42/90 ini dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dibagi 2, menghasilkan 21/45. 21/45 masih bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3, menghasilkan 7/15. 7/15 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama, maka 7/15 adalah bentuk pecahan paling sederhana dari 42/90. Jadi jawabannya adalah B. Membandingkan dan mengurutkan pecahan. Yang pertama, membandingkan pecahan menggunakan gambar. Pecahannya 2/4 dan 3/4. Nah, ini gambarnya. 2/4 berarti satu keseluruhan itu dibagi 4. Yang diwarnai warna hijau itu 2. 3/4 jumlah keseluruhan itu ada 4. Yang diwarnai 3 bagian. Maka bandingkan gambar mana yang paling besar dan gambar mana yang paling kecil. Maka 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Contoh selanjutnya yang kedua. 1/2, maka 1 bagian dibagi 2. Dan 1/3, 1 bagian itu dibagi 3. Perhatikan warna hijau yang mana yang paling besar. Ya, 1/2. Maka 1/2 lebih besar daripada 1/3. Kita perhatikan juga dengan video supaya anak-anak teacher semakin paham membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Misalnya kita akan membandingkan pecahan 2/4 dibanding dengan 3/4. Perhatikan gambar ini. Pecahan 2/4 digambarkan dengan warna hijau ini, 3/4 juga digambarkan dengan warna hijau. Kalau dibandingkan kedua besaran ini, kita akan mendapatkan bahwa 2/4 lebih kecil dari 3/4. Demikian juga kalau kita membandingkan pecahan setengah dengan sepertiga dengan bantuan gambar, setengah dari gambar yang kita dapatkan besaran setengah dan sepertiga, maka jelas bahwa setengah itu lebih besar daripada sepertiga. Jika tadi kita membandingkan pecahan dengan gambar, maka sekarang kita akan membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan pecahan. Nah, perhatikan gambar ini. 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Jadi, 1/2 lebih besar 1/3. 2/5 terletak di sebelah kiri. 5/8. Jadi 2/5 lebih kecil. 5/8. 3/6 sejajar dengan 4/8. Jadi 3/6 dan sama dengan 4/8. Perhatikan letak dua pecahan. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Pecahan yang terletak di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kirinya. Membandingkan bilangan pecahan menggunakan garis bilangan. Misalnya kita punya garis bilangan yang kita bagi menjadi beberapa bagian. Ada yang setengah, ada yang sepertiga, 1/4, 1/6, dan 1/8. Jika kita tarik garis lurus dari atas, maka kita akan mendapatkan pecahan yang letaknya segaris, 1/3 dan 1/6, 1/4 dan 2/8, setengah, 2/4, 3/6, 4/8, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa posisi suatu pecahan bisa berada di sebelah kiri atau sebelah kanan pecahan yang lain. 1/3 di sebelah kiri setengah,
2/4 di sebelah kanan 1/5 dan seterusnya. Kita bisa membandingkan. Pecahan yang berada pada garis lurus ini nilainya sama atau senilai. Sementara pecahan yang letaknya di sebelah kiri pecahan yang lain, sebagai contoh, 1/3 di sebelah kiri 2/4, maka 1/3 lebih kecil daripada 2/4. Dengan demikian berlaku juga bahwa karena 2/4 berada di sebelah kanan 1/5, maka 1/5 lebih kecil daripada 2/4. Dari garis bilangan ini kita bisa membandingkan pecahan-pecahan yang lain. Jadi karena setengah terletak di sebelah kanan 1/3, maka setengah dikatakan lebih besar dari 1/3. Membandingkan langsung kedua pecahan. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung. Penyebut kedua pecahan sama dan penyebut kedua pecahan berbeda. Jika penyebut kedua pecahan berbeda, samakan dulu penyebut kedua pecahan lalu pembilang disesuaikan. Penyebut kedua pecahan sama, bandingkan langsung nilai pembilangnya. Kita perhatikan dengan video. Membandingkan pecahan. Misalnya kita akan membandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Perhatikan bahwa kedua pecahan ini penyebutnya sama, yaitu 6. Untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, kita cukup membandingkan nilai pembilangnya saja, yaitu 3 dibanding 5. Karena 3 lebih kecil dari 5, maka kita dapatkan 3/6 kurang dari 5/6. Contoh yang kedua, kalau kita ingin membandingkan 3/4 dan 2/3, perhatikan bahwa pecahan yang pertama dan pecahan yang kedua penyebutnya beda. Maka kita akan samakan penyebutnya menjadi per 12. Kita cari pecahan senilai yang penyebutnya 12. 4 menjadi 12 itu dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3, akan kita dapatkan 9/12. 3 dikali 4 mendapatkan 12, maka pembilangnya juga dikalikan 4, kita mendapatkan 8. Sekarang kita tinggal membandingkan 9/12 dan 8/12. Ini sudah menjadi pecahan yang penyebutnya sama. Oleh karena 9 lebih dari 8, maka 9/12 lebih dari 8/12. Dengan kata lain bahwa 3/4 lebih dari 2/3. Kita juga bisa membandingkan secara langsung pecahan baik yang berpenyebut sama maupun tidak sama dengan mengalihkan silang. 3/4, 2/3. Kita tinggal mengalihkan silang. 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 2 sama dengan 8. Maka karena 9 lebih dari 8, maka dikatakan 3/4 lebih dari 2/3. Untuk pecahan yang berpenyebut sama, kita uji dengan perkalian silang akan menghasilkan hasil yang sama. 18, 30. 18 lebih kecil dari 30, sehingga didapatkan 3/6 lebih kecil dari 5/6. Mengurutkan pecahan. Pecahan berpenyebut sama. Urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terkecil. Penyelesaian 7/12, 5/12, dan 11/12 penyebutnya sama, maka bandingkan saja pembilangnya. Jadi urutan pecahan dari yang terkecil adalah 5/12, 7/12, 11/12. Jadi yang dibandingkan hanya pembilangnya. Diurutkan dari yang paling terkecil. Pecahan berpenyebut berbeda. Urutkan pecahan 1/2, 5/8, dan 3/4 dari yang terbesar. Penyelesaian 1/2, 5/8, dan 3/4 penyebutnya berbeda. Maka kita samakan penyebut dulu ya.
1/2 menjadi 4/8. Ini 5/8 tetap karena penyebutnya sudah 8. Kemudian 3/4 menjadi 6/8. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar adalah 3/4, 5/8, dan 1/2. Berbagai bentuk pecahan. Pecahan biasa, ada pecahan murni, adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, yaitu 2/6, 3/5, 6/9, dan 11/12. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, yaitu 5/3, 7/4, 11/17, 11/7, dan 12/10. Jadi pecahan biasa ini ada dua, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contoh, 7/3 sama artinya dengan 7 dibagi 3 sama dengan 2, sisanya 1. Maka 7/3 pecahan biasa yang tidak murni, bentuk pecahan campurnya adalah 2 1/3. Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. 0,3 bentuk desimal dengan satu angka di belakang koma. Dibaca 0,3 atau 3/10. Persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Contoh, 8% artinya 8/100 atau dibaca 8%. Ini sering kita lihat yang ada di mall atau di tempat belanja. Ada diskon 50%. Mengubah berbagai bentuk pecahan. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 1/10, 1/100, 1000, dan seterusnya. Contoh, 3/5, maka 3 kali 2 dan 5 kali 2. 6/10. Penyebutnya menjadi 10, maka di belakang koma ada 1, 0,6. Yang kedua, pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan cara melihat banyak angka di belakang koma. 1 angka, penyebutnya 10, 2 angka, penyebutnya 100, 3 angka, penyebutnya 1000. Setelah itu, sederhanakan pecahan. Contoh, 0,75. Di belakang koma ada 2 angka, maka penyebutnya 100. 75/100, maka sama dengan 75 dibagi 25. Ini kita menyederhanakan pecahan, maka sama-sama dibagi 25. Menjadi 3/4. Pecahan biasa menjadi persen dengan cara mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Ingat bahwa persen itu 1/100. 1/2, 1 kali 50, dan 2 kali 50, maka menjadi 50/100. Penyebutnya sudah 100, maka tinggal tambahkan persen, sama dengan 50%. Yang keempat, pecahan persen menjadi pecahan biasa dengan cara mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian sederhanakan. 72%, maka itu sama dengan 72/100. 72 dibagi 4 dan 100 dibagi 4 menjadi 18/25. Pembulatan dan penafsiran pecahan. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau bilangan caca. Contoh, bulatkan pecahan 5/6 ke satuan terdekat. Ini ada garis bilangan. Pecahan 5/6 lebih dekat ke angka 1. Jadi pecahan 5/6 dibulatkan menjadi 1. Pembulatan pecahan desimal. Aturan pembulatan pecahan desimal yang pertama, satuan terdekat. Perhatikan angka persepuluhnya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Persepuluhan terdekat. Perhatikan angka perseratusnya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Contoh, bulatkan 3,74. Satuan terdekat, bilangan 7. Maka 7 lebih besar daripada 5, maka bulatkan ke atas menjadi 4. Angka 3 ini, bilangan di atasnya kan bilangan 4. Karena dia lebih besar, maka dibulatkan ke atas. Persepuluhan terdekat, 3,74.
Perhatikan per 10-nya itu bilangan 4. 4 lebih kecil daripada 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 3,7. Ini pembulatan pecahan desimal. Menaksir berarti memperkirakan. 1. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Caranya, membulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu, kemudian ditambah, dikurangi, dikali, dan atau dibagi. Contoh, 21/10 ditambah 5, 8/9. 21/10 ditambah 5/9, 8/9 sama dengan 2 ditambah 6. Ini udah dibulatkan ya. 21/10 dibulatkan menjadi 2, 8/9 dibulatkan menjadi 6. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Lebih mudah dengan membulatkan kesatuan atau puluhan terdekat terlebih dahulu. Contoh, 3,8 ditambah 1,2. 3,8 ditambah 1,2. 3,8 ini dibulatkan menjadi 4 dan 1,2 dibulatkan menjadi 1. Maka 4 tambah 1 jawabannya 5. Penaksiran hasil operasi hitung persen. Ada garis bilangan 0% sampai 100%. Gunakan garis bilangan berikut untuk melakukan penaksiran bilangan persen. Contoh, taksirlah 52% dari 795. 52% dikali 795. 52% itu lebih dekat ke 50%. Maka 50% dikali 800. 795 ini dibulatkan menjadi bilangan 800. Maka 1/2 dikali 800 sama dengan 400.